Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai akhlak muslimah yang didambakan oleh para suami gitu ya. Pengertian akhlak menurut Imam Al-Ghazali adalah sesuatu yang mengakar kuat dalam jiwa seseorang dan mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan tanpa harus dipikir terlebih dahulu. Jadi akhlak itu adalah apa yang kita lakukan secara spontan begitu ya. Nah, tentunya seorang muslimah ini diharapkan memiliki akhlak yang baik sebagaimana akhlak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lalu akhlak apa saja yang harus dimiliki oleh seorang muslimah ya sehingga muslimah ini menjadi idaman suaminya kelak. Yang pertama tentunya adalah seorang muslimah ini memiliki keimanan yang kuat ya. Memiliki keimanan yang kuat sehingga dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah gitu ya. Dalam sebuah hadis dikatakan, tidak sempurna iman seseorang sehingga diriku lebih engkau cintai daripada anak-anak, bapak-bapak mereka dan semua manusia. Jadi akhlak yang pertama adalah bagaimana seorang muslimah ini mencintai Allah melebihi cintanya dari apapun. Jadi menjadikan Allah itu sebagai zat yang paling dia cintai dalam hidupnya. Dan tentunya ini adalah sebuah hal yang sangat wajar ya. Kenapa? Karena kalau kita mencintai selain Allah itu akan menghasilkan akan menjadikan kita itu mengalami kelelahan. Misalkan seorang istri mencintai suaminya, dia harus berkorban ya kan. Begitupun seorang ibu mencintai anaknya pun harus berkorban, sehingga menjadikan dia lelah gitu kan. Harus bangun malam, harus menyusui, harus mengurus dan lain sebagainya. Tapi ketika seorang hamba mencintai Allah, maka yang akan dia peroleh adalah ketenangan. Allah tidak pernah meminta apapun dari hambanya kecuali ketaatan. Jadi sangat wajar ya, sangat wajar jika apa yang harus paling kita cintai dalam hidup ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita mencintai Allah dengan sepenuh jiwa kita, maka hidup kita itu akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan gitu ya. Walaupun kebahagiaan yang hakiki nanti di akhirat gitu ya. Tetapi dalam hidup ini juga seorang hamba yang mencintai Allah, maka dia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Begitupun seorang muslimah, jika dia sudah menjadikan Allah sebagai zat yang paling dicintai, maka dia memiliki jiwa yang merdeka. Dia tidak terikat oleh siapapun dan dia mencintai yang lain selain Allah karena dilandasi oleh kecintaan kepada Allah, sehingga dia tidak akan menuntut apresiasi atau balas budi dari orang yang dicintainya ya. Jadi ketika kita mencintai Allah, maka kita tidak memperdulikan apresiasi dari orang lain gitu, dari manusia gitu, karena kita fokus hanya kepada Allah saja. Disitulah akan letaknya kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan ya. Kemudian yang kedua, akhlak muslimah yang didambakan itu adalah zuhud terhadap hal-hal yang bersifat duniawi. Mereka menjaga kewajibannya, mengerjakan berbagai amal soleh, menjauhi hal-hal yang haram, dan berhati-hati terhadap hal-hal yang dilarang. Keimanannya nampak dalam ucapan, tindakan, dan keyakinan. Mereka sangat takut kepada Allah dan takut atas pedihnya siksa Allah jika ia menyalahi perintahnya. Jadi zuhud terhadap duniawi karena begitu mencintai kehidupan setelah kematian, yaitu akhirat gitu ya, sehingga di dunia ini hanya seperlunya saja gitu ya. Dan ini juga kunci kebahagiaan gitu ya. Nanti istri yang seperti ini maka akan mensupport suaminya untuk senantiasa berhati-hati dalam mencari nafkah, jangan sampai membawa nafkah yang haram ke rumahnya. Kenapa? Karena dia mementingkan kehidupan akhirat. Maka dia zuhud terhadap duniawi. Bukan berarti zuhud terhadap duniawi itu kita tidak boleh memiliki harta yang banyak atau kita jadi tidak usah berikhtiar mencari rezeki, bukan.
tetapi tidak meletakkan hartanya itu di hati, tapi meletakkan hartanya itu di tangan. Maka ketika dia memiliki harta, maka hartanya itu akan bagaimana caranya supaya bermanfaat untuk orang banyak, ya disedekahkan gitu ya, membantu fakir miskin, membantu syiar Islam dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, akhlak seorang muslimah yang didambakan itu yaitu selalu taat dan berbuat ihsan terhadap kedua orang tuanya, serta berhati-hati untuk tidak membuat keduanya marah, maksudnya orang tuanya, sehingga kita dapati kedua orang tuanya ridho kepadanya. Kalau kita lihat ya, perintah berbuat baik kepada orang tua itu selalu beriringan dengan perintah menyembah Allah. Artinya bahwa berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban yang sangat utama, ya. Dan apabila kita tidak mengerjakannya, kita durhaka kepada orang tua, maka termasuk melakukan dosa besar. Bahkan sebaliknya dikatakan bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua. Maka seorang muslimah yang baik, seorang muslimah yang akhlaknya baik, dia akan senantiasa menjaga akhlaknya kepada orang tua. Dia akan senantiasa menjaga perasaan orang tua. Dia akan senantiasa berbakti pada orang tua. Mungkin muncul pertanyaan, gimana kalau orang tuanya bukan orang yang baik? Nah, kita bisa melihat contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu, bapaknya itu bukan lagi penyembah berhala, tetapi yang membuat berhala. Tetapi tidak pernah terlontar sedikit pun cercaan dari mulutnya Ibrahim untuk ayahnya. Bahkan ketika ayahnya menyuruhnya untuk menjual patung berhala, dia tidak menolak. Dia pergi tapi tidak menjualkannya. Artinya dia tidak membantah perkataan orang tuanya, apalagi sampai menghinakan, sampai berantem gitu. Padahal sudah jelas itu adalah masalah yang besar, masalah akidah. Apalagi kalau kita perbedaan pendapat sama orang tua itu masalah yang remeh-temeh, ya kita harus mengalah. Apapun perkataan orang tua jangan dibantah. Yang penting kalau memang bertentangan dengan aturan Allah, ya kita nggak mengerjakan, tetapi tidak perlu membantah. Kenapa? Karena akan menyakiti hati keduanya. Kemudian cukupilah kehidupan mereka ketika mereka sudah tidak mampu lagi mencukupi kehidupannya. Itu kewajiban anak dan tidak perlu menunggu kaya, ya kan? Kenapa? Karena usia orang tua itu kan ada batasnya. Sedangkan kita sukses misalkan itu belum tentu. Maka ketika dalam kondisi pas-pasan, kita pun tetap berkhidmat kepada orang tua. Bahkan insya Allah ini menjadi magnet rezeki. Kemudian yang keempat, akhlak muslimah yang baik ya adalah taat kepada suaminya. Mereka mencintai dan menyayanginya, menyeru dan menasihatinya ke arah kebaikan, menjadi pendampingnya di saat suka dan duka, bersikap halus dan merendahkan suara jika berbincang dengan suaminya, mendampingi di dalam kebaikan, memberi ketentraman, kedamaian, serta kesejukan hati. Jika dipandang tampak menyenangkan, karena berbusana rapih dan manisnya senyuman. Dan jika diperintah taat jika suaminya pergi, dipelihara dirinya dan kehormatannya dijaga, serta anak-anaknya. Jadi akhlak terhadap suami ini yang pertama adalah mentaati suami selama perintah suami itu tentunya tidak bertentangan dengan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau bertentangan dengan perintah Allah, ya kita tidak boleh melakukannya. Kemudian bagaimana seorang istri ini bersikap lemah lembut, ya, melembutkan suaranya. Seorang perempuan ini memiliki fitrahnya itu memiliki sifat lemah lembut, ya, manja gitu ya. Nah, itu ternyata disukai oleh suami gitu ya. Dan ini kita ini sebagai seorang muslimah sudah Allah bekali dengan potensi feminitas namanya. Yaitu dimana kita itu feminim, kewanitaan, yaitu lemah lembut, ya kan? Mudah tersentuh gitu ya. Kemudian mudah memaafkan. Itu adalah ciri seorang muslimah gitu ya. Dan ini kemampuan ini adalah kemampuan mengolah rasa, sehingga perempuan ini selalu punya insting yang kuat, punya feeling yang kuat. Ini harus dipelihara. Kenapa? Karena ini sangat diperlukan ketika mendidik anak-anak. Ibu itu punya tugasnya sebagai pembasuh luka, sedangkan ayah yang
menegakkan ketegasan, jangan ditukar. Nah, sekarang ini banyak peran yang tertukar, ayahnya lemah lembut, nggak tegas, kelemar-kelemar, ibunya tegas, sehingga timbul nanti luka pengasuhan. Dan ketika sudah muncul luka pengasuhan, maka karena yang membasuh luka itu ibunya justru tegas, maka siapa yang membasuh luka? Maka hal ini harus diolah gitu ya, perasaannya harus dijaga supaya unsur feminitas dalam diri kita itu tetap terjaga. Jangan sampai seorang ibu menjadi maskulin. Nah, biasanya apa hal yang menyebabkan seorang perempuan terkikis feminitasnya, yaitu karena perempuan menghandle kewajiban suami, terutama dalam hal mencari nafkah. Jika seorang suami sudah tidak mampu mencari nafkah padahal dia dalam keadaan sehat, maka harga dirinya itu jatuh. Dan sebagaimana sikap istri? Sikap istri bukan mengambil alih tugas itu, karena itu adalah tugas suami, ya. Kalau kita mencari nafkah utama gitu ya, sampai banting tulang gitu ya, maka akan tergerus feminitasnya. Sedangkan kita itu memerlukan unsur feminitas dalam diri kita. Dan sebaliknya, laki-laki pun ketika dia tidak mampu memberi nafkah kemudian diambil alih oleh istrinya, maka dia sedang menggerus unsur maskulinitas yang ada dalam dirinya. Maka ketegasannya menjadi hilang, maka harga dirinya hilang di hadapan keluarganya. Ini pun tidak baik. Nah, ini yang harus dijaga ya, bahwa bagaimana kita saling sama suami saling mengukuhkan peran masing-masing, jangan saling mengambil alih. Kenapa? Karena Allah memang sudah menciptakan demikian, bahwa laki-laki yang mencari nafkah dan istri yang mendidik anak, ya, mendidik anak, mengurus rumah tangga. Bukan berarti nanti suami dalam mendidik anak lepas tangan, tidak, berdua. Tetapi ibu itu lebih banyak gitu waktunya, ya. Nah, ini jangan sampai tertukar. Kemudian dengan tadi sifat feminitas tadi, maka istri akan menjadi pendamping yang membuat nyaman suaminya, tempat kembali yang nyaman. Jangan sampai suami tidak nyaman dengan istrinya karena istrinya misalkan marah-marah terus gitu ya, nggak sedap dipandang gitu ya, udah nggak sedap dipandang, marah-marahnya suaminya tidak nyaman, akhirnya mencari kenyamanan di luar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian menjaga pandangan suami gitu ya, rumah, walaupun punya anak kecil diusahakan bagaimana ya bareng-bareng gitu, kerjasama gitu ya, membereskan rumah, jangan sampai rumahnya selalu berantakan, karena secara manusiawi laki-laki juga senang dengan keindahan dan kerapihan. Begitu penampilan. Kemudian yang kelima, akhwat muslimah ini diharapkan memiliki akhlak yang baik terhadap anaknya, terhadap anak-anaknya, karena dia adalah madrasah bagi anak-anaknya. Jadi tugas utama seorang istri, ya, seorang ibu adalah mendidik anak-anaknya. Maka kita prioritaskan fungsi ini, jangan sampai terabaikan, ya. Apalagi usia dini, ya, usia 0 sampai 7 tahun, yang diperlukan oleh anak itu bukan orang lain, tetapi yang diperlukan oleh anak itu adalah orang tuanya. Usia 0 sampai 2 tahun anak harus sangat lekat dengan ibunya, maka dalam Islam diperintahkan untuk menyusui sampai usia 2 tahun. Nah, ini baru terungkap sekarang. Kenapa dalam Islam harus menyusui sampai 2 tahun? Ternyata anak yang mendapatkan curahan kasih sayang dari ibunya, lekat dengan ibunya, terbangun bonding dengan ibunya, itu akan akan memiliki kecerdasan emosi, ya, tidak gampang menyerah gitu ya, pokoknya stabil lah emosinya gitu ketika dia besar. Maka usia 0 sampai 2 tahun anak harus lekat dengan ibunya. Makanya dalam Islam harus disusui. Dan anak di usia 0 sampai 7 tahun itu tidak memerlukan banyak figur, tidak memerlukan banyak yang mengasuh, cukup orang tuanya saja gitu ya. Maka istri yang memiliki akhlak yang baik adalah yang mampu mendidik anak-anaknya. Kayak sekarang kan banyak yang darting ya, ibu-ibu katanya banyak yang darting karena daring gitu ya. Ya karena istilahnya belum belum kembali kepada fitrahnya sebagai pendidik anak-anaknya. Kemudian yang terakhir adalah akhlak muslimah itu adalah sabar ketika ditimpa musibah.
ia tetap tegar setegar gunung batu ketika diterpa taufan. Nah itu hal ini dikarenakan tadi unsur feminitas yang ada dalam diri kita. Jadi unsur feminitas itu bukan berarti kita jadi lemah ya. Justru kita bisa sabar menghadapi ujian. Kemudian kita bisa mencari solusi dengan tenang, tidak panik gitu ya. Begitu mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.